Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kurnia dari SMA Negeri 5 Maros. Saat ini saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2 LPTK Universitas Musamus Merauke. Saat ini saya sedang melaksanakan uji kinerja untuk materi pokok ikatan kovalen dengan model pembelajaran problem-based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah. Jadi dengan kita diberi kesehatan, kita perlu bersyukur karena kita masih diberi kesehatan, karena masih banyak di luar sana orang-orang sakit yang ingin sembuh. Nah, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya? Hadir semua? Ya, baiklah. Karena hadir semua, kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Pertama-tama, sebelum masuk di pembelajaran, untuk materi ikatan kovalen untuk hari ini, kita adakan dulu pre-test. Ya, silahkan dilihat soalnya. Di sini ada 2 soal. Di sini saya punya kertas. Sebentar saya akan bagikan. Kemudian kalian jawab sesuai kemampuan kalian. Oke? Di depan, tanya ke temannya. Ya, enggak apa-apa. Oke, terima kasih. Yang lain, silakan dikumpul. Aisyah Putri nomor 1. Nah, karena kalian sudah mengerjakan pretest, sebelum kita lanjut membahas materi ikatan kovalen, di sini saya sampaikan dulu, di sini ada ilmuwan yang mengatakan bahwa suatu tindakan itu didasari hanya ada 2 alasan. Hanya ada 2 alasan. Yang pertama, apa itu Aidil? Oke, kemudian yang kedua, mendapatkan kebahagiaan. Ya. Nah, kalau misalnya 2 alasan ini dijadikan sebagai motivasi belajar, kira-kira kalian pilih yang mana? Nomor 1, menghindari penderitaan. Jadi kalian belajar karena merasa ingin menghindari penderitaan. Masa iya? Ya bisa saja, alasan itu bisa saja dilakukan oleh temanmu yang lain. Nah, siapa yang pilih nomor 2? Yang pilih nomor 2, belajar karena ingin mendapatkan kebahagiaan. Nah, saya tanya dulu yang tadi yang pilih nomor 1, alasannya kenapa belajar karena ingin menghindari penderitaan? Coba alasannya. Agar tidak mudah ditipu oleh orang, maka kita melakukan pembelajaran. Begitu. Oke, bisa diterima. Kemudian alasan yang kedua, karena ingin mendapatkan kebahagiaan. Kenapa Anda memilih ingin mendapatkan kebahagiaan? Kita bisa mendapatkan prestasi yang membuat kita bahagia. Karena dengan belajar, hal tersebut pasti akan terjadi. Yang lain? Oke, sudah bagus alasannya. Nah, kalian harus paham dulu. Apa itu untuk menghindari penderitaan? Belajar untuk menghindari penderitaan itu seperti apa? Ataukah belajar karena ingin mendapatkan kebahagiaan? Nah, di sini ada gambar pertama. Orang kalau sepintas itu, misalnya yang pertama orang, kemudian ada bola dunia, ada buku-buku, yang di sampingnya ada orang yang apa itu? Bahagia. Nah, kemudian, gambar kedua ini kira-kira orang ini apa? Pusing. Pusing toh? Kemudian yang di tengah itu ada ibu-ibu seolah-olah memarahi orang lain. Kemudian yang di sampingnya frustasi kayaknya itu. Nah, jadi begini, jadi contohnya kalau kalian melakukan suatu tindakan untuk menghindari penderitaan, itu kalian harus
Artinya ketika kalian melakukan suatu tindakan itu harus. Sedangkan ketika kalian memilih menjalankan suatu tindakan dengan alasan untuk mendapatkan kebahagiaan, itu karena kalian mau. Jadi ada yang harus, ada yang mau. Nah, kira-kira kalian belajar karena harus atau karena mau? Keduanya? Karena mau. Ketika kalian mau, maka ketika kalian belajar, itu karena rasa ingin tahu kalian tentang dunia, tentang pengetahuan. Maka ketika kalian belajar, apa yang kalian rasakan? Apakah kalian merasa lelah? Tidak. Kalian tidak merasa lelah karena kalian yang mau. Bukan suatu keharusan atau kewajiban. Oke? Ya, jadi belajarlah karena mau. Jangan karena harus. Jangan karena terpaksa. Oke? Bisa dilanjut ya? Di sini ada tujuan pembelajaran untuk hari ini. Ada berapa? Ya. Ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik kelas 10 MIPA, berarti kalian ya, dapat menjelaskan proses terbentuknya ikatan kovalen tunggal dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi ikatan kovalen tunggal. Nah, kemudian yang kedua, sama seperti pada poin pertama, ya kalian bisa menjelaskan proses terbentuknya ikatan kovalen rangkap 2. Kemudian yang ketiga, kalian bisa menjelaskan proses terbentuknya ikatan kovalen rangkap 3. Iya, dengan sebaik-baiknya. Oke. Nah, di sini ada gambar. Ada gambar 1, sebentar ada gambar 2, kemudian ada gambar 3. Ya. Sampai di gambar 3. Kira-kira gambar ini gambar apa? Kalau kovalen rangkap 1 itu rangkap atau bagaimana itu? Jadi kalau 1 tidak pakai kata rangkap, kecuali kalau 2 baru pakai kata. Kalau gambar 1 ini ikatan kovalen tunggal. Nah, kenapa gambar ini seperti ini? Nah, ini inilah yang kalian harus amati. Kemudian sebentar kalian akan buat pertanyaan dari gambar ini. Ya, mulai dari bagaimana bisa terbentuk tanda ini, itu kalian bisa tanyakan. Nah, kemudian kalau kalian tidak mengerti apa itu titik-titik, kalian bisa tanyakan di situ. Nah, kemudian di sini, kira-kira ini gambar apa? Apa yang bisa ditanyakan dari gambar ini? Apa yang bisa dipahami dari gambar ini? Ya, oke. Nah, kemudian gambar ketiga. Nah, ini apa lagi ini? Itu yang akan kalian tanyakan lebih lanjut. Nah, sehingga pada hari ini kita akan mempelajari ikatan kovalen dengan model pembelajaran problem based learning atau disingkat dengan PBL. PBL ya. Ada yang pernah dengar? Belum ya? Oh, belum. Kalau belum, marilah kita belajar dengan model pembelajaran ini. Mau bentuk kelompok dulu, silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian saya mau bagikan LKPD-nya. Silakan.
ada tempat duduk nah. Diselesaikan dengan baik, bisa lihat internet, bisa juga mendapatkan paket.
Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Untuk nomor 1 siapa? Baca pertanyaan. Kal. Bagaimana proses pembentukan ikatan hidrogen yaitu Ya, bikin deh.
Cari. Nomor 1. Oke, silakan. Ikatan kimia dalam HCl terjadi karena kedua atom tidak memiliki energi yang cukup untuk melakukan serah terima elektron. Walaupun secara fakta atom klorin Cl memiliki keelektronegativan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan hidrogen. Berdasarkan pada konfigurasi elektron di atas, diketahui bahwa atom H membutuhkan tambahan 1 elektron untuk mencapai kondisi duplet stabil dengan 2 elektron, dan atom Cl juga membutuhkan tambahan 1 elektron untuk mencapai kondisi oktet stabil dengan elektron. Berdasarkan pada jumlah elektron valensi yang dimiliki, setiap atom H mampu menyumbang 1 elektron dan setiap atom Cl mampu menyumbang maksimal 7 elektron. Karena satu atom H hanya mampu menyumbangkan 1 elektron dan atom Cl membutuhkan tambahan 1 elektron agar oktet, sedangkan atom H membutuhkan tambahan 1 elektron agar menjadi duplet, maka keduanya akan saling menyumbang 1 elektron untuk digunakan bersama-sama. Jadi pada molekul HCl terjadi proses pemakaian 1 pasang elektron secara bersama-sama, di mana atom Cl menyumbang 1 elektron untuk atom H yang diikat sehingga atom H yang diikat menjadi duplet. Sebaliknya, atom H yang diikat menyumbang 1 elektron pada atom Cl sehingga atom Cl tidak bisa mencapai oktet. Iya. Jadi sudah bagus penjelasannya, gambarnya juga sudah bagus, di atas sudah benar. Ya. Kenapa pada irisan titiknya ada 4? Karena untuk membentuk kedua masing-masing atom membentuk 2 elektron, sehingga dua atom saling berikatan sehingga ada 4 elektron. Ya, ada tambahan? Jawaban lain masih tidak ada jawaban lain. Masa kalimatnya sama? Oh ya, lempar sana bolanya. Masih lempar. Aku yang lempar mulu nggak tahu. Silakan ke sini. Agar bisa menstabilkan suatu atom yang kekurangan dan kelebihan elektron. Sudah. Oke, bagus. Ya, siapa lagi yang mau menambahkan? Siapa lagi? Pemateri jawabannya sudah bagus ya. Oke, kita lanjut nomor 3. Siapa yang mau menambahkan? Apa maksud dari garis mendatar 2? Garis mendatar 2 menunjukkan jumlah elektron yang bebas aktif. Garis mendatar 2 menunjukkan Jumlah elektron yang dilepas atau diterima. Nah, siapa yang mau menambahkan? Silakan. Sangi. Karena dalam atom Saya bayar. terdapat 2 elektron yang tidak berpasangan. Jika 2 atom O saling berikatan dan setiap atom menyumbangkan kedua elektron tidak berpasangan, terbentuklah molekul O2 sehingga berarti karena ada 2 pasangan elektron yang berdekatan. Ibu tidak bisa Sudah. Tidak udah. Ya. Jadi tadi saya sedikit menambahkan jawaban dari yang presentasi. Tidak ada proses serah terima pada ikatan kovalen. Yang ada hanya pemakaian bersama, saling melengkapi. Ya, gitu ya. Oke, kita lanjut.
titik adalah tanda elektron yang ada di dalam atom. Ada yang mau menambahkan? Titik-titik di antara atom adalah elektron valensi. Elektron valensi berperan penting dalam pembentukan elektron kimia. Sudah bisa. Jadi elektron di tengah itu yang ada di irisan. Ya, jadi elektron yang di tengah itu adalah elektron yang digunakan berikatan. Jadi misalnya nomor 5, kenapa ada titik di antara atom? Itu khusus gambar 1, 2, dan 3. Di gambar 1 itu ada 2 elektron karena dipakai 2 elektron untuk berikatan. Sama-sama menyumbangkan 1. Kemudian gambar kedua masing-masing menyumbangkan 2. Gambar ketiga masing-masing menyumbangkan 3. Apa kegunaan larutan HCl? Asam klorida dapat digunakan untuk mengatur keasaman larutan. Itu saja. Jadi hasil itu sebenarnya ada di lambung. Asam. Gunanya apa? Untuk mencerna. Reproduksi untuk proses pencernaan. HCl ketika di luar dari tubuh itu digunakan sebagai itu tadi indikator keasaman. Sudah. Ada masukan? Oke, nomor terakhir nomor 9. Gambar ada 3 garis pada gambar 3. Garis mendatar 3 menunjukkan jumlah Jumlah elektron yang dilepas. Ada yang lain? Ada yang lain? Pakai tangan, pakai tangan. Ini dia bukan pasti. Sini saya yang lempar. Takut ya? Pakai saya yang lempar. Karena termasuk ikatan kovalen rangkap 3. Karena termasuk ikatan kovalen rangkap 3. Makanya kalau ikatannya ada 3. Ya bagus ya. Macam sudah bisa kalian. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa menyimpulkan? Oke, silahkan Aidil. Kesimpulan dari materi ikatan kovalen adalah ikatan ikatan yang terjadi antara atom logam dengan atom non-logam yang terjadi akibat adanya elektron yang digunakan bersama antara 2 atom yang saling berikatan. Nah, dari ikatan kovalen ini terdiri dari ikatan kovalen tunggal yang terjadi karena pemakaian satu pasangan elektron. Kemudian yang kedua ada ikatan kovalen rangkap 2 yang terjadi karena adanya pemakaian 2 pasangan elektron. Kemudian yang ketiga ada ikatan kovalen rangkap 3 yang terjadi karena adanya pemakaian 3 pasangan elektron. Kemudian yang Ya, demikianlah kesimpulan yang disampaikan oleh temanmu, dan itu sangat-sangat benar sekali. Dikatakan bahwa ikatan kovalen itu adalah ikatan yang terjadi antara unsur non-logam dan unsur non-logam. Jadi sama-sama non-logam yang saling membutuhkan elektron untuk stabil. Nah, maka terjadilah pemakaian bersama. Karena sama-sama butuh, berarti tidak ada yang menyerahkan, tidak ada yang menerima. Tetapi dipakai bersama agar supaya
atom-atom itu atau unsur itu bisa stabil. Oke. Kemudian proses terbentuknya ikatan kovalen tunggal itu adalah menghasilkan satu pasangan elektron. Makanya garisnya satu mendatar. Kemudian yang rangkap dua itu menghasilkan ikatan sebanyak dua karena ada dua pasangan elektron. Begitu pula selanjutnya yang rangkap tiga. Ada tiga pasangan elektron yang digunakan bersama. Nah, di dalam pembelajaran ini saya mau dengar dulu apa pendapat kalian tentang model pembelajaran hari ini. Siapa yang mau beralasan? Oke, ya silakan. Apakah kamu masih ingin belajar dengan model pembelajaran ini? Saya suka dengan pembelajaran ini karena ibu bisa menjelaskan pembelajaran tersebut dengan lengkap dan dapat diperlihatkan dengan kamus semua melalui LED dan papan jenis tersebut. Oke. Jadi kita dapat melihat gambar dan penjelasan pada tulisan dan dapat pula dijelaskan oleh ibu kepada kita. Jadi menurut saya pembelajaran ini cukup efektif bagi kami. Oke, terima kasih ya. Mengajar di pada hari ini suara saya terdengar jelas? Oke, terima kasih ya. Demikianlah pembelajaran hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih karena kalian masih semangat untuk mengikuti pembelajaran sampai di proses terakhir ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.